ada moral, sosial, dan moral. Oke, di kelompok 4, mana kelompok 4? Ini, kita bahas moral. Silakan untuk kelompok 4, presentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang nilai moral. Pertama, perkenalkan, saya Sabila Salsabila. Saya Rizky Imelda. Saya Nisa Diara. Weja. Kita langsung lanjut ke materi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian moral. Nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan arti nilai moral adalah nilai-nilai yang dapat mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan merupakan sumber motivasi. Dengan kata lain, moral values cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Nikolaus Gryarka, seorang ahli di bidang filsafat, contohnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Menghormati sesama manusia tua atau muda. 2. Membungkukkan badan kita ketika melewati orang yang lebih tua. 3. Menyantuni anak yatim piatu di panti asuhan atau di luar panti. 4. Berperilaku sopan terhadap siapapun dan dimanapun. 5. Memberi pembelajaran untuk anak-anak jalanan. 6. Membuang sampah selalu pada tempatnya. 7. Selalu menghargai pendapat orang lain. 8. Tidak berucap kasar kepada siapapun. 9. Tidak memanipulasi data penelitian saat menyusun tugas. 10. Tidak mencontek saat ujian. Untuk kondisi manusia untuk bertindak dengan penuh kebajikan, dilandasi dan disadari oleh kewajiban untuk berbuat. Studi kasus. 1. Kasus guru yang disawer muridnya. Yang pertama merupakan kasus di mana murid menyawer gurunya sendiri. Pada kasus ini sudah terlihat jelas bahwa para murid tersebut tidak memiliki ajaran moral yang cukup. Solusi guru yang disawer oleh muridnya, yaitu pihak sekolah memperketat aturan dan mempertaruhkan yang mereka miliki dan memberikan hukuman yang sangat tegas kepada muridnya. Yang kedua merupakan kasus di mana seorang guru menegur muridnya merokok di dalam kelas, tapi murid tersebut tidak terima dan malah melawan dan mencekik gurunya. Solusi kasus murid melawan guru saat ditegur yaitu solusi terbaik dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah memberi murid tersebut pembinaan moral agar siswa tersebut dapat mengerti apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. kalian harus saling berbagi. Jangan kelompok ini aja yang menjawab ya. Oke, sekarang kelompok ini bertanya, kelompok yang lain juga harus bisa menjawab ya. Habis pikir enggak gitu dong. Oke, kalau masih di kelas, belum di luar, kalian belajar ngomong walaupun salah, nggak apa-apa. Karena udah kalau semakin gede semakin malu. Ya? Iya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuat sesi membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh kakak. Yang mau bertanya silakan. Gak ada yang mau nanya, Mas. Halo teman-teman. Pertanyaannya, saya dong sahabat dikondisikan. Ini mau lanjut tentang perbuatan baik dan buruk gitu kan. Nah, kalau dari misalnya nih, dari lihat bisa nggak sih kayak jelas perbedaan antara menikmati masa muda sama menghasilkan masa depan? Menikmati masa muda dan menghasilkan masa depan. Jadi
Ya. Oke, kan itu kan ada yang cowok-cowok nakal, biasanya anak sekolahan. Gimana caranya memperbaiki mereka dari yang nakal itu jadi baik? Cuman mereka kayak ngebantah gitu sampai benar-benar gak bisa menerima nasihat, gak bisa dibilangin, udah keluar pikirannya udah nakal banget. Gimana caranya? Jadi poinnya gimana cara memperbaiki anak-anak yang nakal terus suka ngebantah kalau dibilangin biar mereka lebih baik gitu. Lebih masukin nasihatnya itu bisa dimasukin ke dalam dirinya, bisa memperbaiki dirinya biar mereka bisa. Ih, Mevi aja deket. Kan itu kan ada kasus meme itu drama gitu kan. Oh, yang ditendang itu. Iya. Nah, itu sisi baik yang dari kita sisi baik dari video itu tuh kita ambil sisi baik yang kita ambil dari video itu tuh apa sih? Padahal itu kan Pelajaran buat kita. ya moralnya itu kan jelek banget kan, udah hindari Maksudnya pelajaran apa yang Oh, kita- biar kita hindarin, biar moral kita tuh gak kayak dia. Walaupun kita tuh ya nggak baik-baik juga, tapi kita bisa lah mencegah kejadian-kejadian kayak gitu. Oke? Oke, kita perhatian. Yang namanya sebuah pertanyaan, mau itu pertanyaan kalian simpel atau sulit atau tidak sesuai dengan kita kan belajar. Jadi kita sama-sama kalau ada yang salah kita perbaiki, kalau ada yang bagus kita jadikan lebih baik. Jadi jangan takut salah ya dalam berargumen, dalam berbicara, dalam bertanya ataupun diskusi teman-temannya. Oke, lanjutkan ya. Silakan. Tadi kan udah terakhir moral value itu apa? Hal itu kan artinya doang. Bisa nggak kayak lebih detail lagi gitu? Dijelasin ya. Tiga. Jelaskan pentingnya nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia aja sini dia. Ayo boleh tanya lagi boleh. Kan moral itu kan sikap baik. Nah, perbedaan Enggak, moral itu sikap baik dan buruk. ya apa bedanya? Apa bedanya moral, adab sama sopan santun? Itu hampir sama kan, cuma Tiga. Oke, kami akan tutup sesi tanya jawab ini. Tolong kasih kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Satu. Pertanyaan dari kalian semua yang bertanya. Pertanyaan itu satu akan dijawab oleh salah satu. Ini pertanyaan dari Luna. Perbedaan menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Jadi perbedaannya nggak terlalu banyak itu, maksudnya cuma beda tipis doang. Menikmati masa muda tuh mereka kayak lebih suka bebas-bebas tanpa dikekang, tapi mereka tuh gak melakukan pergaulan bebas. Sedangkan menghancurkan masa depan tuh kayak misalnya mereka ngelakuin tawuran, terus balapan liar gitu. Pokoknya kayak yang berbau-bau kriminal. Terus yang mereka nyampe bisa masuk ke kantor polisi. Biasanya tuh kalau misalnya mereka udah punya catatan kriminal, nyari kerja itu susah. Makanya itu bikin masa depan hancur. Bedanya gitu aja. Oke, tepuk tangan dong. Ada yang mau menanggapi gak? Nomor 1. Mau ditampung sekaligus nanti menanggapinya. Jawab dulu semuanya. Ya boleh ya. Jawab. Aja. Walaupun ini. Tadi yang tahu siapa? Indonesia. Silakan. Boleh. Bagaimana cara memperbaiki mereka supaya menjadi lebih baik kalau terlanjur nakal? Saya ditegur secara sembilan aja sih. Kan saya pernah lihat tuh di Indonesia. Ini tentang nakalnya tuh suami istri gitu. Ya. Di bulan puasa. Jadi waktu itu suaminya tuh lagi selingkuh di bulan puasa. Nah,
anaknya tuh ngajak dia buat terawih bareng. Di terawih itu ada ceramah tentang cara menahan api. Kalau puasa tuh nggak menahan makan, minum doang, jadi nahan aku sendiri dari orang. Gantung sih dari orangnya. Tapi di film itu dia balik lagi sih. Yang fiksi ya. Ya sebagai kota berubah sih kayak yang kalau misalkan nggak langsung dari orangnya kan, berarti emang harus orangnya dulu punya niat, dapat hidayah dulu, baru ada orang yang kita bisa bimbing dia buat berubah. Jadi karena kalau saya pribadi sering ketemu teman-teman yang kayak gitu, saya nggak boleh merah, sering bilang Luna tolong ya kamu kan dekat sama dia, tolong dia terima. Kalau tetap dia yang nggak mau berubah juga nggak bakalan, nggak bisa kali ya. Tergantung lingkungan kita juga sih. Kalau kita balik positif, dia bakal ikut positif. Dan dia tuh berubahnya waktu itu dia karena kesalahan dia kehilangannya dia, baru dia berubah di situ. Yang lainnya karena kesalahan. Oke. Cuman ada aja kan yang mungkin yang pertama-tama masuk pesantren pasti nggak tahan. Dia sama ada bisa dia nggak punya lagi nih. Ya, jadi intinya tuh kayak dia tuh tergantung pergaulan sama tergantung dirinya sendiri mau berubah atau enggak. Jadi atas kemauan sendiri, karena mereka mau senakal apapun, kalau mereka yang nggak mau berubah ya nggak bakal mau berubah. Tergantung mereka sendiri. Mohon nambah niatnya dapat. Terus gitu agak keras ya suaranya. Dapat hidayah sih, kita emang dapat hidayah. Sekali kita jemput hidayah. Kalau kita nunggu hidayah datang, itu gak bakal dapat, paham nggak? Malah kita yang nyari ya. Terus yang ketiga ada lingkungan lingkupnya. Kalau lingkup pertemanan atau perkeluargaan gitu. Kalau lingkupnya sendiri itu gak jelek, dia niatnya dia bakal bagus gitu aja, kayak nggak bakal terlaksana, prinsipnya nggak bakalan berubah. Ya walaupun kayak dia tuh udah bener-bener ini lah gue harus berubah, tapi lu lingkupnya dia tuh jelek, jadinya ya udah dia ikut alur itu lagi. Aku emang sempat orang tuanya itu apalagi ibunya ya kita berdoa gitu ya, anak saya tuh kasih daya ya Tuhan gitu ya, dikasih jalan gini-gini sebenarnya kesalahan. Oke, cukup ya. Oke. Tiga kasus nenek mendam. Apa pelajaran yang dia ambil dari yang dendam? Pelajaran yang diambil itu pandai orang yang lebih tua daripada menyelesaikan masalah secara fisik tanpa melihat perselisihan umur, apalagi itu lebih baik menghargai orang yang lebih tua daripada menyelesaikan masalah secara fisik, apalagi tanpa melihat perselisihan umur. Itu meme yang ditendang kan, dia udah buruk di mata orang lain, ada pun udah gak ada tuh. Iya betul. Di mata Allah juga gak ada. Iya benar. Itu antara dunia nyata dan dunia duniawi, jahanam apa penjara ya. Ini berarti udah masuk ke yang menghancurkan masa depan, soalnya kan dia punya catatan kriminal. Bisa. Itu tapi juga pasti dia kayak lo beberapa gue kan bisa melawan ini, gue bisa melawan. Yang keras suaranya kedengeran. Jadi ya dia bakal kayak gitu sebenarnya kan. Jadi pikiran dia tuh ya udah, gue bisa melawan, gue jadi bisa Nah ngelakuin itu juga biasanya faktor dari lingkupnya dia, tempat keluar pertemanannya dia. karena juga yang mendap udah kelihatan emang lingkungan pertemanannya. Jadi udah mulai jelek. Yang nomor 4, moral value. Mana kertasnya? Raden, saya bakal jawab pertanyaan dari Raden. Dia masa moral value itu apa? Dijelasin lebih jelas. Itu adalah nilai tingkah laku yang digunakan oleh setiap individu agar dapat bersosialisasi. Itu yang dapat gimana? Nah, apa mau disangka?
Si kelas ini. Pentingnya kehidupan moral dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa hidup semuanya sendiri karena di dalam kehidupan bermasyarakat dapat berbagai aturan. Ada yang mau menambahkan? Apa tadi? Pentingnya hidup moral dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, manusia tidak bisa hidup semuanya sendiri karena dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai aturan. Ya, kalau ada aturannya, dia nggak bisa diatur hidup moralnya. Itu semuanya. Indonesia kan tetap menegakkan, tapi kadang nggak Gadil. Bahkan yang korupsinya, iya. Yang korupsinya cuma tidur. Itu oke. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Udah belum pertanyaannya? Ada. Oke, silakan lanjutkan. Perbedaan moral. Perbedaan moral, adat dan sopan santun. Pertama ada adat, norma atau aturan mengenal sopan santun yang berdasarkan aturan agama. Kedua, moral istilah manusia dalam tindakan memberikan nilai positif. Tiga, sopan santun suatu tingkah laku yang amat populer. Populasi. Oke. Ada tanggapan nggak nih? Sudah poin penting dari adat moral. Perbedaannya tuh adat tuh suatu norma atau aturan mengenal sopan santun yang berdasarkan aturan agama. Di adat itu berdasarkan sama aturan agama. Nah, kalau moral istilah manusia dalam tindakan memberikan nilai positif. Jadi mereka kayak semacam tingkah laku. Sopan santun itu suatu tingkah laku yang amat lain yang apa ya, sopan santun kayak menghargai orang di sekitar kita yang tanpa memandang usia gitu. Jadi kayak Oke, sekarang Ibu mau mendengar dari berkelompoknya apa yang didapatkan dari diskusi tadi, atau barangkali berargumen menambahkan berbeda. Oke, anak yang memperhatikan jadi ya, ini aja sih. Jadi kesimpulan kita dapat dari yang kelompok masalah ini, kalau bisa moral itu penting untuk kehidupan manusia. Kalau bisa nggak ada moral dan kehidupan manusia, berarti manusia itu sendiri akan diterima oleh masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Ya, tadi juga Ibu dipakai tangan tuh kelompok ya sudah memberikan jawaban menjawab pertanyaan dari teman-teman. Juga ada perbedaan adab, sopan santun, dan moral. Menurut saya perbedaan ketiga itu adab itu bertolak ukur kepada agama. Terus sopan santun itu bertolak ukur pada individu lainnya, bagaimana seorang individu menilai individu yang lainnya, dan moral berpatokan pada norma yang ada di lingkungannya. Saya berpendapat kalau misalnya menikmati masa muda dengan hal-hal yang positif, biar masa muda kita tuh bisa dikenang sampai tua nanti, dan kita bisa cerita ke keturunan kita nanti, turun temurun ya kayaknya. Menikmati masa muda kayaknya kurang kecil ya. Kita mungkin masih sekolah ya, kalian bisa ikut yang ikut OSIS, nanti kita bisa ceritain ke anaknya, nanti kalau misalnya mau masuk OSIS nanti OSIS ada ya.
kayak sama anak yang lebih muda dari kita juga tuh perlu sopan santun. Karena apa ya, zaman sekarang tuh banyak banget orang yang nggak menghargai orang lain. Jangan kan sama yang lebih muda, sama yang lebih tua aja kadang nggak punya sopan santun gitu. Ada lagi? Itu kalau pentingnya moral dan kebijakan. Ya, moral. Menurut saya sih indah. Moral. Soalnya kita benar-benar harus apa ya? Bingung katanya. Dari diskusi yang semuanya ini belajarnya juga penting. Jadi udah kelihatan yang jelas mana yang pemikirannya ke kanan, mana yang pemikirannya ke kiri. Oke, ada lagi slide itu. Oke, udah slide ya. Belum, ibu nggak ngomong dulu. Oke, jadi semuanya. Ya, ada dua orang. Jadi perbuatan baik dan buruk. Ya, itu ada orang di mana? Baik atau buruk? Nah, selain itu juga menikmati masa muda atau menikmati masa depan. Jangan sampai ya, masa muda kalian masa depan kalian hancur karena masa muda. Hadapi itu lebih penting daripada ilmu. Ya, menjaga nama baik itu sulit. Ya, 1000 kebaikan akan jatuh saat kita melakukan suatu kesalahan. Jadi pesan udah istirahat, oke udah istirahat. Pesannya intinya apa ya? Jagalah adab kalian, jangan sampai adab kalian atau sikap kalian itu menunjukkan sikap berbeda. Oke, ibu tutup. Kita lanjut